Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisua sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja nan menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya nan sangat menyolok kan, Mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak. Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko, peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau itu kultur orang Minangkabau itu statis, tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemana kan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu bidunyarikum, kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak, tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab enggak dikatakan saja bani tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indak bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi nan lahir pasti anak ibunya, tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Siapa merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa membuat pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mama bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kamu muliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan keempat Rasulullah menjawab dengan abuka, bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbanso kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemana kan ke si ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri.
Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nan masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indak ada ibu hamil dan keguguran karena indak dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh jo cie yudua indua nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbunci. Ya, nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, indak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak, indak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, tak perlu diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Labut, ada satu pepatah nan sangat kontroversial. Aduh. Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata preman. Apa bunyinya? Yaitu, taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak nama nilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia. Baan sabananya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah. Sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh maliek nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Ndak? Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicalek itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupo nan dicali hanya sabateh pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mata indak salamunya jujur. Acuk padutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinalah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil raso dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah. Kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah ke kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah laut sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan marapek. Acuh jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Ndak betul. Maku badu tolah mato kemanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layokkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayuk-sayuk mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani kemanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian, ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mata penengah lagi. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari, padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bekicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kata dek golongan kaum sufi. Katanya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sapana Jawa tuh, Mama. Iyalah tak jangkau dari utak ambo tuh doh. Aki tuh balik saja lah ke pakar kaji ko, Mama. Makna papatah nan tadi itu ah. Iya. Sengaja memang Mama sonsangkan dari ujungnya nak jaleh benau rek pangkalnya. Hah?
tolong terjemahan dari taimpi nak di atas tak kurang nak di luar tu mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks iko adalah gambaran situasi gawat darurat, dan kalau tanpa upaya jo usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, alo mukasuinya tu mak. Mukasuinya adalah kemauan, pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti diateh ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri, tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar mak, sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak nak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka dan seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikarenakan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah dan menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai rancak mukasinya tu mak ya? Iya rancak. Bukan menganjurkan nan buru, bukan dialah orang sengsara wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli nan taimpi, bukan itu. Salamaikan diri, lantehkan angan, jalankan naka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang mak ya. Iya. Nan nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois, dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak.